warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Permata Putri Ronia, BP 19011028, mahasiswi dari Stifam Padang. Kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf pusat, namun kali ini bagiannya adalah sumsum tulang belakang. Kita akan membahas pengertian, fungsi, dan apa saja yang terdapat pada sistem tulang belakang ini. Pertama, kita akan masuk pada pengertian sumsum tulang belakang. Apa itu sumsum tulang belakang? Sumsum tulang belakang adalah suatu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak serta melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang, yang mana sistem saraf sumsum tulang belakang ini terdapat memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai pada ruas tulang pinggang kedua. Sumsum tulang belakang juga dibungkus oleh selaput meninges, di mana bila diperhatikan secara melintang, sumsum tulang belakang bagian luar tampak berwarna putih dan juga bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu yang mana berwarna kelabu. Pada bagian yang berwarna putih itu banyak mengandung akson atau neurit yang diselimuti oleh mielen. Bagian ini untuk dapat menghantarkan impuls menuju otak serta dari otak mengarah ke efektor. Sedangkan bagian yang berwarna kelabu mengandung serabut saraf yang tidak ada mielinnya, yang mana bagian ini dibedakan dua, yaitu akar dorsal atau akar posterior dan akar ventral atau akar anterior. Akar dorsal ini mengandung neuron sensorik, sedangkan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan atau periferi serta otak, di mana fungsi selanjutnya dari sumsum tulang belakang ini yaitu untuk mengontrol gerakan refleks, termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada fungsi dari sumsum tulang belakang itu sendiri, yang mana fungsi dari sumsum tulang belakang atau disebut juga dengan medula spinalis ini, fungsinya yaitu yang pertama menghantarkan impuls dari reseptor atau indera kita ke otak, dan yang kedua fungsinya yaitu menghantarkan impuls dari otak ke reseptor. Yang ketiga fungsinya sebagai menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, dan yang keempat itu fungsinya sebagai pusat untuk gerak refleks dan juga memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Selanjutnya, kita akan masuk pada struktur bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah suatu kumpulan saraf berbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah, kemudian memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terbagi beberapa segmen, yang mana masing-masing segmen itu mempunyai sepasang akar saraf di kanan serta juga di kiri. Akar saraf depan atau disebut dengan ventral atau saraf eferen bertindak sebagai motorik, sedangkan pada akar saraf belakang atau dorsal juga saraf aferen itu bertindak sebagai sensorik. Segmen
Pada segmen-segmen pada sumsum tulang belakang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa area dengan urutan dari atas ke bawah, yaitu cervical atau leher, yaitu terdiri dari 8 akar saraf. Yang selanjutnya yaitu torak atau dada, terdiri dari 12 akar saraf. Yang selanjutnya itu lumbar atau perut, terdiri dari 5 akar saraf. Yang keempat itu sacrum atau pelvis, terdiri dari 5 akar saraf. Selanjutnya ada coccygeus atau tulang ekor yang terdiri dari 1 akar saraf. Dari tiap-tiap level area tadi, maka serabut saraf akan menyebar di bagian tubuh dan juga organ-organ tertentu yang sesuai dengan levelnya. Sebagai contohnya, saraf torak berarti mempersarafi pada bagian dada, kulit, otot-otot pernafasan, serta organ-organ di dalamnya. Begitu juga untuk seterusnya sampai pada persarafan kaki. Selanjutnya bagian sumsum tulang belakang. Apabila kita lakukan pemotongan melintang, maka akan terlihat sebuah struktur sumsum tulang belakang yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang tadi kita sebutkan tadi, bagian abu-abu yang berbentuk kupu-kupu dan bagian putih yang mengitari bagian abu-abu. Kita akan membahasnya satu-satu, yang mana kita bahas pertama adalah bagian putihnya. Bagian putih ini disebut dengan substansi alba, yang mana terdiri dari serabut saraf yang disebut dengan akson, yang mana akson ini memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Tiap-tiap kelompok akson itu membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Cara kerjanya itu, saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Yang selanjutnya kita bahas adalah bagian abu-abu, di mana bagian abu-abu ini disebut juga dengan substansia grisea, yang mana pada bagian abu-abu pada sumsum tulang belakang itu terbagi lagi dalam beberapa fungsi khusus. Apabila bagian abu-abu dibagi menjadi 2 bagian, tiap-tiap bagiannya memiliki bagian yang disebut dengan sebutan tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Yang mana tanduk dorsal dan ventral itu terhubung dengan otot rangka, sedangkan tanduk lateral itu berhubungan dengan otot jantung dan otot polos. Pada dorsal itu terdapat badan sel saraf penghubung atau disebut juga dengan asosiasi konektor, yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori serta akan menghantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih itu terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf tersebut membentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak adalah sebuah saluran asenden, dan juga yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak itu merupakan saluran desenden. Penampang melintang pada sumsum tulang belakang bagian dalam yang berwarna abu-abu berbentuk seperti kupu-kupu dan terdiri atas yang pertama akar dorsal yang mengandung saraf sensori, akar ventral yang mengandung saraf motor referen, serta saluran pusat atau kanal sentral, yaitu saluran yang mengandung cairan cerebropinal yang berhubungan dengan rongga vertikal dan dengan dalam otak.
Selanjutnya pada sumsum tulang belakang ini, di mana substansi putih yang pada sumsum tulang belakang itu terdapat 6 lekuk menurut panjangnya yang membagi substansi putih menjadi kolumna panjang, yang mana lekuk paling dalam adalah visura mediana bersama dengan suklus mediana posterior yang agak lebih dangkal memisahkan sumsum tulang belakang menjadi dua bagian simetris. Suklus anterolateral ini dan suklus posterolateral memisahkan setiap bagian sumsum tulang belakang menjadi 3 kolumna atau funiculi, yaitu anterior, posterior, dan lateral. Kolumna ini terdiri dari bundel-bundel besar serabut saraf yang disusun dalam berkas-berkas atau raktus. Dan substansia kelabu pada sumsum tulang belakang berbentuk kasar seperti huruf H yang mana memiliki 3 dimensi. Di tengah-tengah substansia kelabu ini terdapat saluran sentral atau kanal sentral yang berisi cairan cerebrospinal, yang mana lengan dari H substansi kelabu ini disebut dengan kornu. Pada substansia kelabu ini, kornunya dibedakan atas 3, yaitu kornu posterior, kornu anterior, dan kornu lateral. Yang mana kornu posterior ini atau belakang, yang mana terdapat badan-badan sel saraf interneuron yang akan bersinapsis dengan saraf-saraf neuron. Dan yang kedua itu ada kornu anterior atau kornu depan. Terdapat badan-badan sel saraf eferen atau saraf motoris yang aksonnya akan menuju ke otot-otot rangka. Badan-badan sel saraf otonom yang akan menginversi otot-otot polos, otot jantung, dan kelenjar-kelenjar eksokrin berada di dalam kornu lateral. Saraf-saraf spinal melekat pada setiap sisi sumsum tulang belakang sebagai akar belakang atau disebut juga dengan dorsal rod, atau akar depan yang disebut juga dengan ventral rod. Serabut aferen masuk sumsum tulang belakang melalui akar belakang, sedangkan serabut eferen meninggalkan sumsum tulang belakang melalui akar depan. Badan-badan sel saraf aferen pada setiap tingkat berkelompok dalam ganglion akar belakang. Saraf spinal diberi nama menurut daerah belakang di mana ia muncul. Pada sumsum tulang belakang ini kan terjadi penghantaran impuls, yang mana mekanisme penghantaran impuls yang terjadi pada tulang belakang yaitu rangsangan dari reseptor di bawah oleh neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang melalui akar dorsal untuk diolah dan ditanggapi. Selanjutnya, impuls dibawa neuron motorik melalui akar ventral ke efektor untuk direspons. Selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan otak dengan sumsum tulang belakang, yang mana walaupun sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat otak, tetapi kedua organ saraf ini memiliki perbedaan dalam susunan sarafnya, yang mana perbedaannya itu yaitu otak dan sumsum tulang belakang ini mempunyai 3 materi esensial, yaitu badan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau substansi grisea. Yang kedua yaitu serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba, dan sel-sel neuroglia yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat.
Walaupun otak dan sumsum tulang belakang mempunyai materi yang sama, tetapi susunannya berbeda. Yang mana pada otak materi kelabu terletak di bagian luar atau kulitnya, atau disebut juga dengan korteks, dan bagian putih terletak di tengah. Sedangkan pada sumsum tulang belakang, bagian tengah berupa materi kelabu berbentuk kupu-kupu, sedangkan bagian korteks berupa materi putih. Selanjutnya yaitu kan fungsi penting dari sumsum tulang belakang ini, salah satunya itu mengenai gerak refleks, di mana fungsi sumsum tulang belakang yang sangat penting, yang cukup penting. Ada dua jenis gerak refleks. Yang pertama itu gerak respon sederhana yang tidak memerlukan proses belajar sebelumnya, dan yang kedua adalah respon yang didapat atau yang dipelajari. Ketika seseorang menarik contohnya, ketika seseorang menarik tangannya saat menyentuh sesuatu yang panas, itulah yang disebut dengan refleks sederhana. Sedangkan refleks dapatan atau yang dipelajari itu contohnya ketika bermain piano. Terbentuknya gerak refleks melibatkan 5 komponen, diantaranya yaitu yang pertama reseptor, yang merupakan bagian tubuh yang menangkap rangsang dan menghasilkan sinyal. Yang kedua yaitu jalur aferen, yang mana jalur ini mengirimkan sinyal ke pusat integrasi. Yang ketiga itu ada pusat integrasi, yang mana berupa sistem saraf di mana semua potensi tindakan diproses. Begitu informasi diproses, pusat integrasi akan menentukan bagian tubuh harus merespon. Yang selanjutnya yaitu jalur eferen, yang mana jalur ini mengirimkan sinyal respon ke organ efektor. Dan gerak refleks itu komponen yang kelimanya yaitu organ efektor, yang mana organ ini melakukan respon terhadap semua hal yang dihasilkan dari proses tadi, yang mana organ yang merespon biasanya berupa otot atau kelenjar di dalam tubuh. Begitu pentingnya fungsi sumsum tulang belakang, membuat tubuh kita sangat tergantung padanya. Betapa tidak, bagian tubuh inilah yang memungkinkan kita untuk berdiri tegak, membungkuk, dan berputar. Begitu pentingnya struktur ini dilindungi oleh tulang-tulang sehingga meminimalisir kemungkinan cedera. Jika sampai terjadi cedera, maka umumnya yang akan menyebabkan perubahan permanen pada organ yang penting tubuh kita tersarafi. Sumsum tulang belakang yang rusak tentu akan menghambat aliran informasi dari saraf atau sensorik di seluruh tubuh yang menuju otak, atau sebaliknya, informasi dari otak ke seluruh tubuh. Tak heran kalau ada yang menyebut sebagai pusat fungsi tubuh, karena kehidupan seseorang dapat berubah drastis jika organ ini mengalami masalah. Jika terjadi cedera pada medula spinalis, bagian dari sumsum tulang belakang yang terlindungi tulang mengalami kerusakan, hal ini akan sangat berpengaruh pada fungsi sumsum tulang belakang itu sendiri. Misalnya kemampuan sensorik, motorik, dan refleks tubuh, karena otak tidak dapat mengirimkan informasi melalui bagian saraf yang cedera. Semakin dekat lokasi terjadinya cedera dengan otak, semakin luas kemungkinan kerusakannya. Seperti yang banyak terjadi pada kerusakan saraf tulang belakang akibat kecelakaan yang dapat benar-benar merubah hidup seseorang selamanya. Untuk itu, jagalah sumsum tulang belakang. Biasakanlah hidup sehat dan konsumsilah makanan yang baik untuk tulang serta saraf. Karena sumsum tulang belakang ini sangat berpengaruh penting pada
tubuh kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.